Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salisa Syuaria dengan NIM akhir 019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya yang berjudul Penerapan Transfer Learning pada Gambar X-ray Dada untuk Klasifikasi Penyakit Pneumonia di Rumah Sakit XYZ. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama ada karena pentingnya diagnosis dini pneumonia terjadi karena infeksi pernapasan itu sangat mempengaruhi paru-paru, jadi bisa menyebabkan kesulitan bernafas dan berpotensi mematikan. Dilansir dari data WHO, ada 14% kematian anak di 2019 disebabkan oleh pneumonia, dan 22% kematian anak itu ada di usia 1-5 tahun. Kemudian yang kedua, peran teknik pencitraan medis itu umumnya ada tiga, ada X-ray, CT scan, dan MRI. Nah, eh, teknik ini yang paling sering digunakan itu adalah X-ray karena cepat dan hemat biaya. Hanya kendalanya pemeriksaannya manual oleh radiolog itu memakan waktu. Kemudian yang ketiga, kita memanfaatkan AI dalam diagnosis medis. Yang utama bisa menggunakan pendekatan machine learning dan deep learning untuk klasifikasi penyakit seperti kanker, COVID-19, diabetes, dan Alzheimer. Fokus pada klasifikasi chest X-ray itu sangat tinggi ya. Ya, oke. Jadi tujuan penelitian ini menggunakan metode transfer learning untuk klasifikasi chest X-ray menjadi dua kelas, sehat atau normal, dan pneumonia. Oh, dan juga membandingkan performa model deep learning dengan preprocessing berbasis keras. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 5.856 gambar yang terlabel, di antaranya ada 1.582 normal dan 4.273 pneumonia. Kemudian di sini ada metodologi yang digunakan itu alurnya yang pertama dataset itu akan di split train dan validasi yang kemudian masuk ke data trainingnya masuk ke preprocessing dengan preprocessing resize 256 kali 256 terus di grayscale lalu di median filtering dengan kernel 5 kemudian terakhir ada di normalisasi. Setelah itu digunakan augmentasi atau generator agar data seimbang. Selanjutnya baru menerapkan transfer learning dengan model exception. Yang terakhir di ada di matriks evaluasi. Hasil eksperimen ini ada grafik training dan validasi akurasi terlihat pada gambar yang sebelah kiri ini. Training akurasi meningkat 0,91 hingga 0,96 dan validation akurasinya itu ada di puncak itu yaitu 0,96. Sedangkan training dan validation loss ini, training loss-nya menurun hingga 0,275, sedangkan validation loss-nya itu menurun hingga 0,25. Kesimpulannya ini di grafik ini epoch keempat itu ada di titik paling performa model karena validation-nya itu di puncak 0,96 dan validation loss-nya itu ada di 0,125. Next. Kemudian di sini juga ada hasil matriks evaluasi. Yang pertama ini precision untuk normal itu ada 0,93 dan pneumonia itu 0,99. Artinya model sangat tepat untuk mengidentifikasi gambar dengan label pneumonia. Kemudian ada recall untuk normal itu 0,98 dan pneumonia itu 0,97. Artinya model berhasil mengidentifikasi gambar sesuai label yang ada. Kalau misalnya normal 0,98, maka model berhasil mengidentifikasi gambar normal sebanyak 88%, 98%. Kemudian F1 score ini normal ada di 0,95 dan pneumonia ada 0,95. 98. Artinya menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall di kedua kelas. Kemudian ada hasil confusion matrix ini, artinya terdapat 131 gambar yang benar diidentifikasi sebagai normal dan yang salah sebagai pneumonia. Di sisi lain ada 378
gambar yang benar diidentifikasi sebagai binomial dan 10 gambar yang salah sebagai normal. Kemudian di sini ada grafik ROC dan AUC sebesar 1 itu mengindikasikan bahwa model memiliki performa yang sempurna dalam mengklasifikasi data tanpa alasan. Tetapi meskipun gra apa, grafik ya ROC curve-nya ini tidak dimulai dari nol, itu tidak menjadi masalah karena hanya perbedaan pada threshold-nya. Next. Kemudian, nah, kesimpulannya pada penelitian ini menunjukkan bahwa model memiliki performa luar biasa dalam mendeteksi binomial dari gambar dengan akurasi sebesar 98% dan nilai AUC sempurna yaitu 1, eh, dan metrik yang lainnya. Model ini tuh sangat andal digunakan dalam tugas klasifikasi gambar normal dan binomial meskipun terdapat beberapa kesalahan seperti yang tadi di eh, grafik ROC, dampaknya itu minimal karena minimal terhadap kinerja suatu model. Sekian dan berikut adalah paper acuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.